Ribuan warga negara Indonesia terjebak dalam konflik bersenjata di Yaman. Ada yang mau dievakuasi, tapi ada juga yang memilih untuk tetap tinggal. Tapi sebagian dari mereka bahkan mengambil risiko untuk menjadi relawan pada saat evakuasi dilakukan. Siapa mereka? Mari kita panggil Rofik dan Eldin. Iya. Saya panggil nama aja ya. Eldin, terima kasih. Rofik juga terima kasih ya. Anda berdua juga berada di Yaman ketika konflik terjadi. Ngapain di Yaman? Saya kuliah di Yaman. Oh, kuliah. Saya kira main-main aja di sana. Kuliah apa? Di jurusan Syariah di Fakultas Syariah Universitas Al-Ahqaf di Tarim, Hadramaut. Oh, sudah berapa lama di sana? Udah 5 tahun. Oke. Lebih 5 tahun. 5 tahun di sana. Kalau Eldin, ngapain di sana? Saya sama kuliah. Kuliah juga? Ya, kuliah apa? juga. Saya ngambil sastra Arab di Darul Ulum di Hudaidah. Pada saat konflik sudah berapa lama ada di Yaman? Saya hampir sama, hampir 5 tahun. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Eldin dan Rofik berikut ini. Berbicara evakuasi bukan lagi bicara soal enak, senang dan nyaman. Berbicara dengan evakuasi tentu sudah bisa dibayangkan apa dan bagaimana keadaan suatu tempat dan orang yang sedang berada di sana. Ya, panik, galau dan semacamnya. Itulah yang dirasakan oleh para pelajar yang berada di Yaman, negara yang tengah dirundung konflik yang tak berkesudahan. Meski sebenarnya tempat bagi mahasiswa jauh dari area konflik, namun mereka secara emosional telah terdampak. Mereka penuh kekhawatiran sehingga belajar tidak lagi menyenangkan. Salah satu pelajar yang akhirnya dievakuasi adalah Muhammad Akoma Eldin. Pria yang akrab sapa Eldin ini adalah salah satu pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan sastra Arab di Universitas Darul Ulum Hudaidah. Eldin memilih Yaman karena negara ini memiliki kecenderungan berbahasa Arab asli dan tidak seperti negara Arab lainnya yang sudah tercampur bahasa luar. Namun karena kondisi konflik yang terus berlangsung, memaksa dirinya dengan berat hati untuk kembali ke tanah air. Sebelum pulang, Eldin pun menempatkan diri bersama rekan-rekannya untuk aktif membantu KBRI di Yaman dengan menjadi relawan dalam mengatur tempat penginapan untuk menjadikan safe house di kota Hudaidah. Jadi rata-rata yang pulang ini, yang ikut evakuasi dari para mahasiswa ini, mereka belum selesai, gitu kan? Belum selesai daripada belajarnya, kuliahnya, dan ada yang sudah selesai tapi tidak bisa membawa ijazahnya, seperti itu. Sama halnya dengan Muhammad Rofik Anwari, pelajar asal Jember ini juga tengah menempuh pendidikan di Universitas Al-Ahqaf Tarim Hadramaut, Yaman. Memiliki tugas sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Yaman dengan mengawal proses percepatan evakuasi untuk segera meninggalkan Yaman. Baginya, menjadi relawan adalah sebuah pengalaman baru dan dirinya mendapatkan rasa kekeluargaan dengan menjadi bagian tim percepatan evakuasi yang diupayakan pemerintah Indonesia. Ini satu pertanyaan untuk dijawab Eldin dan Rofik ya. Apa yang membuat Anda berdua ini terpanggil untuk menjadi relawan? Mungkin dari Eldin dulu. Itu sih udah hobi saya membantu ya Pak. Wah. Ini bener nih Pak. Hobi Serius membantu. saya, hobi membantu saya. Oke, Rofik. Karena pada waktu itu situasi di Tarim semuanya masih normal seperti biasa. Ketika tim dari percepatan evakuasi itu menghubungi saya, kita masih belum merasakan imbas dari perang. Baru setelah tim masuk, kita mulai sedikit merasakan. BBM mulai langka. Sampai untuk operasional tim evakuasi, kita minta untuk didatangkan bensin dari Oman pada waktu itu. Jadi pada tahap itu mulai terasa. Iya.
kan ada teman-teman yang mau dievakuasi atau warga negara Indonesia mau dievakuasi, tapi ada juga yang tidak mau. Kalau yang tidak mau, alasan mereka apa ya? Karena mereka pada awalnya itu kan tidak merasakan imbas sama sekali seperti yang saya bilang tadi. Tidak ada kekhawatiran. Kenapa tidak kita ada harus kekhawatiran, diungsikan? Kenapa harus dievakuasi? Nggak ada apa-apa gitu ya awalnya. Iya. Terus juga kita sering bincang-bincang sama teman-teman, kemungkinan kalau di Tarim, Hadromut, meskipun pemberontak itu masuk, kita bukan target gitu. Mungkin hanya imbas gitu saja. Jadi tidak merasa terancam. Tidak merasa terancam. Dan juga mereka masih sayang terhadap kelanjutan pendidikan mereka. Oh, ada sebagian yang tidak mau dievakuasi karena ini sudah tanggung ini ya, lagi tanggung. Belajar. Iya. Dari sejumlah warga negara Indonesia yang dievakuasi, ada 2 tenaga kerja Indonesia yang juga ikut dievakuasi. Dan mereka inilah yang mengalami peristiwa ketika KBRI dibom. Di sini ada Mbak Siti Aisyah dan Mbak Suhartini. Ya, terima kasih sudah mau hadir. Jadi mulai dari Mbak Aisyah dulu ya. Mbak Aisyah, Anda bekerja di Yaman. Iya. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Oh iya, pembantu rumah tangga. Iya. Sudah berapa lama bekerja di sana? Saya sama majikan udah 17 tahun. Di Yaman? Iya. 17 tahun? Iya. Nah, kalau Mbak Suhartini kerja di mana? Sama satu rumah sama Aisyah. Oh, satu rumah? Iya. Berarti majikannya satu? Iya. Waktu kejadian KBRI dibom, katanya Mbak Aisyah sama Mbak Suhartini ada di KBRI? Iya. Nah, Mbak Suhartini dulu cerita. Iya. Waktu itu lagi ngapain ketika bom meledak? Ketika bom yang pertama saya dengar, saya ngebersihin di halaman itu tempat tidur, dan teman saya ini Aisyah di dapur. Terus bom yang kedua, selesai saya ngebersihin di tempat tidur, terus masuk ke dapur bantu teman saya ini untuk siapkan. Antara bom pertama dengan kedua jaraknya cepat atau lama? Enggak terlalu lama gitu. Baik, terus waktu bom kedua meledak? Saya udah di dapur gitu, nyiapin sarapan pagi. Nggak takut waktu bom pertama meledak, terus kemudian KBRI rusak, nggak ada ketakutan, nggak lari sembunyi kemana gitu? Waktu bom yang terakhir itu yang saya takut itu. Bom yang kedua itu keluar, saya nangis, nempel di tembok, dan itu yang bapak yang itu udah tiarap di bawah meja makan. Terus dia bilang nggak apa-apa Bu katanya, tapi perasaan saya nggak enak gitu. Tapi saya nangis gitu. Nangis sambil merapat ke tembok. Kenapa harus merapat ke tembok, Bu? Ya takut sih, Pak. Oh iya. Terus sesudah itu luka-luka nggak? Iya, luka sedikit di telapak kaki saya aja. Kenapa? Itu kena pecahan kaca gitu. Baik. Nah sekarang Mbak Aisyah, waktu bom pertama dan kedua meledak, posisinya di mana? Ada saya di dapur. Di dapur. Terus? Terus pertama meledak ke bom itu enggak terlalu besar gitu. Yang pertama, terus saya diam aja gitu, beresin di dapur gitu. Terus bapak-bapak ini makan mau sarapan, so siapin sarapan di atas meja. Terus ketika bom yang kedua agak gede gitu. Aduh, saya bilang gitu, ini gawat. Pak, saya bilang sama Bang, ya udah tenang aja katanya. Mungkin karena dia bilang begitu, karena kita nggak takut gitu. Padahal yang bilang tenang itu saya yakin takut juga. Takut. Terus barusan duduk di atas kursi, langsung bom itu meledak sama semuanya. Kan saya ingat itu gas aja yang nyala, langsung saya lari, kepleset kaki saya, langsung nabrak ke pintu. Terus ini yang gorok ini darah saya termeluncur, takut tuh urat saya yang putus gitu. Saya nangis, teriak gitu, agak pening gitu. Lukanya parah? Ya 16, jahitannya 16.
Lumayan oleh-oleh itu ya. Ya alhamdulillah ada bapak-bapak yang nolong gitu, alhamdulillah. Terus sekarang tangannya gimana kondisinya? Ya alhamdulillah kalau ya mau kerja sih agak pegal-pegal gitu. Pada saat dimana evakuasi dilakukan, kondisi di kota Anda sudah mulai ada jet-jet yang tadi Anda bilang sudah mulai terdengar ya. Gempuran-gempuran terjadi dan bagaimana kisah selanjutnya ikuti terus Ki Kendi. Oh jadi ada waktu untuk perang. Ada waktu. Jadi gini nih perang nih, cetir. Nyari makan, gabung satu restoran. Yang benar. Ih, nggak percaya. Coba aja cek.